Selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi dengan saya Nila Kilai. Di sini saya akan membuat vlog, membagi pemahaman saya tentang uh, satu hubungan yang dilanda perceraian atau satu hubungan dilanda keputusan untuk saling berpisah. Ya, seringkali saya temui permasalahan ini. Pemahaman orang yang bertentangan dengan pemahaman saya. Saya tidak menyalahkan pemahaman mereka, tapi bagi saya itu pemahaman yang uh, tidak konkret. Kebanyakan orang itu ketika lagi mengalami masalah, ketika lagi diambang perceraian, kebanyakan mereka itu mencari orang-orang terdekat, mencari orang-orang yang berpemahaman baik untuk mempastoralkan mereka, atau katakanlah membimbing mereka, menasihati mereka dan sebagainya. Pengalaman saya berhadapan dengan orang yang katakanlah mereka sedang mempastoralkan klien mereka atau membimbing klien mereka yang sedang diambang perceraian. Mereka membuat sehingga klien mereka itu lebih meninggalkan pasangan mereka. Mereka mengatakan bahwa dia itu bukan yang terbaik. Apalagi ketika mereka menceritakan tentang permasalahan mereka menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam hubungan mereka atau rumah tangga mereka, ya, dengan seenaknya dan segampangnya. Saudara-saudara itu mengatakan bahwa dia itu bukan pasangan yang terbaik bagi kamu. Dia itu bukan jodoh kamu. Dia itu bukan orang yang terbaik. Masih ada yang lebih bagus. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Berdoa, meminta kepadanya, pasti suatu saat dia akan memberikan yang terbaik. Dan bukan saja itu, saudara-saudara, mereka juga dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, dengan bibir yang terbuka, dengan mulut yang terbuka, memberikan kesempatan kepada orang itu, memberikan kesempatan kepada kliennya itu untuk menjalani hubungan di luar rumah tangganya. Saudara-saudara yang terkasih, ini satu permasalahan yang bagi saya sangat tidak masuk akal. Sebagaimana mereka memahami tentang firman Tuhan, di sini terlihat jelas dalam kitab Markus pasal 10 ayat 6 sampai ke 9. Di situ menceritakan tentang perceraian. Sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan segala yang terjadi di dunia ini, segala isi dunia ini, manusia dan laki-laki itu sudah dikodratkan untuk esok lusa akan dipertemukan, akan dipersatukan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan itu sejak awal Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka akan dipersatukan, akan beranak cucu dan penuhilah bumi ini, akan penuhi bumi ini. Oleh karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dicerai-beraikan oleh manusia. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diikut campur tangan oleh manusia untuk memisahkan pasangan tersebut, saudara-saudara. Apalagi sampai menyuruh kliennya itu untuk berhubungan dengan orang lain. Itu bukan jalan yang terbaik, saudara-saudara. Itu bukan keputusan yang benar. Seharusnya saudara membimbing dia, menuntun dia ketika dia mempunyai pemahaman yang ingin untuk meninggalkan pasangannya. Tuntun dia ke jalan yang benar, kembalikan dia ke jalan yang benar, bimbing dia.
Terus berikan motivasi kepada dia lewat pengalaman-pengalaman, lewat firman Tuhan. Terus motivasi dia untuk berdoa, beribadah, merenung. Saudara-saudara, pribadi saya ketika diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu, hati saya sangat hancur. Saya melihat mereka dengan cara seperti itu. Saya melihat, saya menasihati juga sama saja. Mereka tuh tidak pernah mendengar kami, mendengar saya, karena bagi mereka itu jalan yang benar. Bagi mereka, klien mereka telah memberikan jalan yang benar, tapi itu memang membuat mereka lebih terpuruk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam satu hubungan, ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai permasalahan saudara, langkah yang saudara ambil bukanlah bercerai atau bukanlah meninggalkan pasangan saudara. Ingat saudara-saudara, hidup kita di dunia ini hanyalah utang. Satu kali kita diberi kesempatan untuk hidup, satu kali kita diberi kesempatan untuk meninggal, satu kali kita diberi kesempatan untuk mencintai, dan satu kali kita diberi kesempatan untuk menikah. Dan ketika kita menikah, kita tidak dapat menceraikan pasangan kita. Ketika kita menikah, resiko yang harus kita ambil adalah kita harus menerima segala problem permasalahan yang akan menimpa rumah tangga kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saudara diperhadapkan dengan permasalahan, jalan yang benar yang harus saudara ambil adalah berdoa, berserah kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, meminta Tuhan buka jalan agar setiap permasalahan yang saudara dapat itu bisa teratasi. Dan yang paling terpenting adalah selalu membuka diri kepada pasangan saudara. Jujur, percaya, segala sesuatu yang dilakukan itu harus dikatakan. Mak, saya buat ini. Pak, saya buat ini. Atau sayang, saya buat ini. Saya sementara buat ini. Saya yakin pasangan yang diberkati atau pasangan yang setia, pasangan yang serius adalah pasangan yang betul-betul diberkati Tuhan, dengan cara selalu memiliki sifat yang rendah hati, menyayangi pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Selalu mencintai pasanganmu lebih dari segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika pasanganmu mengalami jalan yang salah, tugas saudara adalah kembalikan dia ke jalan yang benar, bimbing dia kembali, tuntunlah dia kembali kepadamu. Bukan ketika dia mengalami permasalahan, bukan ketika dia membuat satu kali kesalahan, saudara membiarkan dia untuk pergi atau menjadikan itu sebagai satu alasan untuk saudara menghancurkan rumah tangga saudara sendiri. Ingat saudara-saudara, seringkali salah satu hubungan itu hancur juga bukan dari pihak kedua, tetapi dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, yang saya harapkan ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, hal utama yang harus saudara lakukan adalah introspeksi diri saudara. Duduk merenung, berpikir apa yang telah saudara lakukan. Jika saudara tidak salah, tetapi pasangan saudara masih merewel, maka saudara harus duluan minta maaf. Minta maaf bukan jadi yang kedua, tetapi saudara minta maaf untuk jadi yang pertama. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang lebih dulu meminta maaf kepada pasangan. Tuhan sangat mencintai dan menyayangi orang-orang yang selalu rendah hati, yang selalu mengalah demi kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadilah pasanganmu berarti di dalam kasih Kristus.
Jadilah pasangan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis di dalam kasih Kristus. Jadikanlah Kristus Yesus sebagai pedoman hidupmu, karena dengan begitu segala permasalahan yang kamu hadapi semua akan teratasi. Semua permasalahan mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan katakan ya, dan semuanya itu akan terjadi. Datanglah kepada Tuhan saudara-saudara, karena engkau akan diberkati. Ketuklah pintu hatinya, dia akan membukakan hatinya kepadamu, akan membukakan pintu kepadamu. Carilah dia, maka engkau akan mendapat dia. Dengan cara terus berdoa, beribadah kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, terlebih khusus di dalam rumah tanggamu. Perlakukanlah rumah tanggamu dengan baik, sesuai dengan janji pernikahan kalian. Ya, saya mengaku bersedia dengan segenap hati menerima pasanganmu apa adanya, menikahi dia, mencintai dia, apapun yang terjadi. Sayangilah dia, karena dia adalah pilihan yang terbaikmu, karena dia adalah pasangan yang diberikan Tuhan kepadamu. Seburuk apapun dia, seburuk apapun sifat dia, bimbinglah dia, bukan pergi mencari lain atau meninggalkan rumah tangga dan pergi mencari lain. Ketika kamu lakukan itu, maka yang kamu pergi mendapatkan dia itu adalah sosok yang lebih tidak baik dibandingkan yang pertama. Karena satu kali kamu menikah, bukan dua kali kamu menikah. Itulah yang dikatakan di dalam Markus pasal 10 ayat 6 sampai dengan 9. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mungkin itu sedikit pemahaman saya, kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara yang mendengar di saat ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.